Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di playlist 8 langkah meningkatkan metabolisme tubuh bersama Diet Santuy. Nah kali ini aku mau membahas sedikit soal video yang dulu banget pernah aku post. Yang ini videonya ada di playlist 30 hari mengecilkan perut buncit. Kamu bisa lihat nanti kalau misalnya kamu belum nonton ya, aku cantumin linknya di akhir-akhir. Nah di situ aku jelaskan kalau orang itu misalnya sedang berdiet dibagi menjadi 3 level. Level yang paling rendah itu orang yang mikirannya yang penting cuma nurunin berat badan. Jadi yang penting makan sedikit, yang penting ngurangin porsi, yang penting berat badannya geser ke kiri. Padahal ini pikiran yang salah ketika kamu sedang diet. Karena bisa saja berat badan yang turun itu bukan berat lemak, tapi sekedar berat air, atau berat sisa pencernaan di tubuh, atau malah berat ototnya yang turun. Level 2 yang sudah mendingan itu sudah sadar kalau berat badan itu belum tentu berat lemak. Jadi level 2 ini fokusnya sudah fat loss atau mengurangi kadar lemak. Ini sudah mendingan. Dan level yang paling bagus, level 3 adalah orang yang diet mikirnya sudah build muscle, membentuk otot. Nah di video ini aku mau encourage kamu untuk segera naik ke level 3. Kenapa? Karena ada penjelasan ilmiahnya di mana otot itu sebenarnya bisa membantu kamu untuk meningkatkan metabolisme. Aku mau kamu nonton cerita-cerita berikut ini. Nah sekarang gue mau jelasin dulu kenapa yang namanya otot ini penting banget untuk diet yang sehat, sukses, dan awet. Aku ulangi lagi, sehat, sukses, dan awet. Diet asal diet doang mah semua juga bisa. Tapi bisa nggak diet kamu menggapai 3 hal ini? Sehat, sukses, dan awet. Begitu kamu tidak mempertimbangkan masa otot dalam dietmu, bisa saja dietmu itu tidak sehat, tidak sukses, dan tidak awet. Coba aku jelaskan. Yang pertama, kok bisa sih ada kemungkinan tidak sehat? Karena kalau sampai program dietmu justru bikin masa otot turun, tentunya itu pertanda kalau kamu kurang nutrisi dan kamu akan menjadi semakin lemah. Kan tidak sehat ya? Coba cek aja orang-orang yang diet tiba-tiba lemes, badannya makin gak fit setelah diet malah, dan tambah lemah. Endingnya sakit. Itu bisa dicek, masa ototnya hampir pasti turun. Dan itu terjadi karena dietnya sekali lagi tidak mempertimbangkan soal masa otot. Yang kedua, kok bisa sih ada kemungkinan tidak sukses? Karena kalau masa ototnya turun, metabolismemu juga akan turun nih. Dan lama-kelamaan kamu harus makan lebih sedikit, terus lebih sedikit, dan akhirnya terlalu sedikit dan membuat kamu menyerah. Banyak kan yang merasa kok sudah makan sedikit, tapi berat badan tetap aja stuck. Ya karena memang kalau sampai masa ototmu itu turun, metabolismemu akan terus turun. Nggak gampang menyesuaikan harus makan semakin sedikit kalori setiap penurunan metabolisme. Mayoritas pasti nanti menyerah. Dan yang terakhir, kok bisa ada kemungkinan dietmu tidak awet? Nah, banyak orang ingin turun berat badan, terus bayangannya kalau nanti sudah mencapai berat badan idealnya, bisa balik ke kehidupan awalnya lagi. Padahal ini salah, karena kalau sampai masa ototmu turun, metabolismemu kan turun tadi ya. Tentunya pembakaran kalorimu akan lebih sedikit ketimbang saat kamu sebelum diet. Jadinya, kalau kamu makan banyak sedikit, ya gampang naik lagi, jadi nggak awet progresnya. Belum dari pembakaran kalori saat beraktivitas. Kalau sampai masa ototmu turun, itu kan kamu tambah lemah, makin gak fit, makin sedikit pasti aktivitasnya karena kamu makin mager. Jadi gak berasa setelah kamu diet balik ke pola hidup normal, itu nanti pembakaran kalorinya makin sedikit, otomatis gampang gendut lagi. Nah itu tadi kan hanya cerita singkat aja ya. Biar lebih paham pengaruh otot ke metabolismemu, aku akan kasih perbandingan mengenai komposisi tubuh. Misal nih ya, aku bilang ada seorang pria usia 25 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Berat badannya 80 kg. Bentukannya seperti apa coba? Tentu meskipun tinggi badan dan berat badan angkanya sama, belum tentu bentuk tubuhnya setiap orang dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 80 kg itu akan sama semua. Bisa saja ada yang berat badannya 80 kg, body fatnya 25%, alias di badannya ada 20 kg lemak. Sisanya berat selain lemak termasuk otot. Bisa saja ada yang berat badannya 80 kg, body fat atau berat lemaknya itu 35%, alias di badannya ada 28 kg lemak. Ini bisa terjadi di orang yang sangat jarang gerak dan nggak pernah olahraga. Body fatnya tinggi sekali, massa ototnya rendah sekali. Sebaliknya, bisa aja ada yang berat badannya 80 kg, body fatnya atau berat lemaknya hanya 10%, alias di badannya itu cuma ada 8 kg lemak. Ini bisa terjadi di para atlet binaraga yang massa ototnya tinggi sekali, karena tuntutan pekerjaannya sebagai binaraga yang memang harus terus menambah massa otot sebanyak mungkin.
dan memang menjaga kadar lemak tubuhnya tidak terlalu tinggi karena yang dinilai dari definisi ototnya. Semuanya sama-sama, tingginya 170 cm, berat badannya 80 kg, tapi komposisi tubuh dan bentuk tubuhnya sangat berbeda. Nah sekarang coba kita hitung dulu BMR-nya mereka berapa. Mereka membakar berapa kalori waktu mereka beristirahat nggak ngapa-ngapain. Kita coba hitung di tdekalkulator.net-nya. Bagaimana perbedaan kadar lemak yang tentunya melambangkan banyaknya massa otot di tubuh mereka berpengaruh ke metabolisme mereka. Setelah dihitung, kita lihat yang body fat-nya 35%, BMR-nya itu nggak sampai 1500 loh. Kayak cewek, pembakaran kalorinya kecil sekali, padahal badannya besar. Bandingkan dengan yang body fat-nya 25%, BMR-nya dikalkulasi menjadi 1666. Jadi, tanpa ngapa-ngapain, yang body fat-nya 25% sudah membakar hampir 200 kalori lebih banyak untuk sekedar hidup saja dibandingkan dengan yang body fat-nya 35%. Apalagi yang body fat-nya 10%, yang massa ototnya banyak, BMR-nya mencapai 1925. Selisih hampir 400 kalori dengan yang body fat-nya 35%. Selisihnya jauh banget kan? Makin banyak massa otot dengan berat badan yang sama, makin membakar banyak kalori. Mungkin kamu bertanya, kok bisa sih makin banyak otot metabolisme makin naik? Dibilang begini loh, karena tubuh itu ibaratnya untuk memelihara otot membutuhkan lebih banyak energi daripada memelihara lemak. Untuk memelihara setiap kilogram lemak di tubuh kamu, tubuh hanya membakar sekitar 4,5 kalori per hari. Sedangkan setiap kilogram otot di tubuh kamu, tubuh akan membakar sekitar 13 kalori per hari. Makanya, dengan berat badan yang sama, yang di tubuhnya makin banyak otot, pembakaran kalorinya akan makin tinggi. Karena untuk memelihara otot, itu hampir 2 kali lipat lebih membutuhkan kalori daripada hanya sekedar memelihara lemak. Sebenarnya, faktor terpenting meningkatkan massa otot bukan cuma di situ doang, tapi di gaya hidup untuk membentuk, memelihara, dan juga menggunakan otot yang ada di tubuh kamu juga. Semua kalori yang aku sebutkan tadi kan cuma baru BMR doang ya. BMR itu kan sekedar kalori yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas vital tubuh aja saat kamu beristirahat. Nggak termasuk aktivitasnya. Nah sekarang lihat deh, yang 35% tadi body fat-nya. Kalau massa ototnya rendah sekali, itu harusnya kan tipikal orang yang jarang gerak karena memang ototnya jarang dipakai. Ototnya jarang dipakai, berat badannya berat. Otomatis sebenarnya dia mungkin itu jarang gerak. Kalau dikalkulasikan sebagai orang sedentary, dia hanya membakar total 1792 kalori per hari. Bandingkan yang body fat-nya 25%, itu kan massa ototnya lebih banyak. Mungkin dia suka olahraga ringan lah. Nah, pembakaran kalorinya 2291 kalori per hari. Nah, yang 10%, kalau binaraga, ya pasti aktif banget dong ya. Kan memang pekerjaannya untuk berolahraga membentuk otot. Bisa saja dia kalorinya dalam sehari membutuhkan sekitar 2874 kalori per hari. Kalau misal di tdekalkulator.net aku masukkan kategorinya melakukan heavy exercise. Bisa kamu lihat kan ya? Selisih dari metabolisme bawaan aja ada otot di badan doang. Itu aja udah beda banget. Belum ditambah aktivitas untuk membentuk, memelihara, dan juga menggunakan otot yang ada di tubuh. Makin jauh lagi pembakaran kalorinya per hari, makin besar lagi metabolismenya. Inilah kenapa aku menyarankan kamu untuk tidak hanya fokus ke sekedar turun berat badan, yang merupakan level terendah pengetahuan orang saat diet. Tapi dinaikkan perlahan ke pemahaman soal fat loss, lalu ditingkatkan lagi ke kemauan untuk membentuk otot. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang aku mau menjelaskan 3 hal supaya kamu makin nancep ini untuk keinginannya membentuk otot. Yang pertama, aku tahu kalau penonton diet santuy itu mayoritas adalah cewek. Kalau nggak salah di YouTube itu 60% cewek dan 40%-nya cowok. Karena kebanyakan cewek, aku tahu cewek itu kalau dengar kata otot rasanya ngeri. Karena nanti dikira badannya jadi gede kayak gitu. Jujur aja, ini sedikit menghina laki-laki yang ingin berotot. Karena banyak sekali laki-laki yang ingin berotot, udah pergi ke gym, sudah berusaha makan daging banyak kayak gitu, tapi badannya begitu-begitu doang. Apalagi cewek yang memang bawaan genetiknya itu massa ototnya lebih kecil, lebih susah untuk menambah massa otot dan juga nggak ada kadar testosteron yang setinggi cowok. Jadi kalau kamu cewek, nggak usah takut kamu jadi binaraga. Untuk jadi binaraga itu butuh dedikasi luar biasa. Harus makan ayam banyak banget, harus makan protein banyak banget, harus ngangkat berat-berat, harus rajin banget nge-gymnya, harus istirahat cukup. Mungkin yang kamu tonton yang badannya gede-gede itu memang pekerjaannya sebagai binaraga atau memang sebagai fitness influencer yang memang kehidupannya cuma berkutat di situ doang. Kalau kamu masyarakat awam, nggak usah takut. Olahragamu juga pasti nggak sampai intensitasnya nggak sampai setinggi mereka dan nggak bisa juga membentuk otot sebanyak mereka. Apalagi banyak yang pakai performance enhanced drugs gitu ya, atau steroid kayak gitu yang mungkin gede banget. Jadi kamu nggak usah takut lihat-lihat cewek yang terlalu besar kayak gitu. Ya, itu buat cewek yang pertama yang perlu kamu dengerin.
Hal kedua yang aku mau sampaikan adalah berarti mulai sekarang kalau kamu berolahraga, fokuslah untuk mencoba menerapkan program yang memang fungsinya untuk menambah massa otot. Kamu bisa cari yang namanya hypertrophy training atau dalam artian memang latihan-latihan yang fungsinya untuk menambah massa otot. Nah, di sini biasanya intinya adalah progressive overload atau dalam artian yang penting kamu angkat beban dan berusaha untuk meningkatkan kesulitannya dari waktu ke waktu. Sebenarnya aku sudah jelaskan ini di video ini. Ada kasih contoh itu beberapa gerakan yang bisa kamu eksekusi untuk pemula dan makin lama setnya ditambahin, makin lama repetisinya ditambahin, makin lama tingkat kesulitannya juga ditambahin. Nah, kamu bisa terapkan hal-hal yang ada di videoku tadi untuk menambah massa otot bagi kamu yang masih pemula. Dan yang ketiga, mulai sekarang aku mau kamu berpikir kalau olahraga itu bukan untuk sekedar membakar kalori. Banyak orang nyari olahraga yang penting yang bakar kalorinya banyak apa kayak gitu kan. Nah, mulai sekarang berpikir gimana caranya supaya olahragamu itu, supaya programmu itu bisa bikin kamu makin fit, makin kuat. Karena kalau kamu makin fit, makin kuat, nanti secara nggak sadar metabolismemu di aspek lainnya selain olahraga itu juga akan meningkat. Seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya soal NEAT. Kalau misalnya nanti badanmu itu makin fit, makin kuat, nggak sengaja NEAT-mu itu juga naik, otomatis pembakaran kalorimu dalam sehari juga akan naik. Jadi sekali lagi jangan cuma mikirin yang penting bakar kalori banyak olahraga kayak gitu ya. Karena kalau cuma kayak gitu banyak yang olahraganya bakar kalori banyak-banyak, habis itu capek, iya kan? Habis itu malah nggak kuat ngapa-ngapain, NEAT-nya turun. Jadi mulai sekarang olahraganya yang efisien, yang bisa untuk meningkatkan massa otot dan performamu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan aku akan lebih detail lagi membahas soal olahraga apa yang bisa meningkatkan metabolisme kamu lebih banyak lagi. Jadi kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe kalau belum dan pencet bel notifikasinya. Like jika video ini berguna dan tulis komen di bawah kalau ada pertanyaan terkait soal otot. Ya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.